Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricita Nazah Sri Purwati. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 3 reguler B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi haji dari segi ekonomi, kesehatan, historis, sosiologi, dan hukum. Baik, sebelumnya apa sih itu haji? Haji berasal dari bahasa Arab yaitu hajja yahuju hujan yang berarti kosyada, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah al-Haram Ka'bah di Mekah al-Mukarramah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan. Hukum haji. Haji hukumnya wajib bagi seorang muslim dewasa yang telah memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud adalah mampu secara fisik, ilmu, dan mampu secara ekonomi untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah Arab Saudi minimal 1 kali dalam seumur hidup. Kewajiban melaksanakan haji bagi yang mampu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, dan kewajiban manusia kepada Allah bagi yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji adalah segera menunaikannya. Baik, yang selanjutnya itu syarat haji. Apa saja sih syarat-syarat haji? Syarat haji yaitu yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga dewasa atau balik, yang keempat mampu, yang kelima merdeka. Lalu selain dari syarat haji, maka seorang muslim harus memenuhi rukun dan wajib haji. Rukun haji sendiri itu adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji, antara lain berihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tartib. Lalu selain dari rukun dan syarat haji di atas, ada juga yang namanya wajib haji, yaitu antara lain berihram di miqat, yang kedua mabit di Muzdalifah, yang ketiga mabit di Mina, keempat melontar jumroh, kelima tawaf wada. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai haji, lalu hukum haji dan syarat, rukun, serta wajib haji. Yang selanjutnya itu aspek ekonomi yang ditimbulkan dari ibadah haji. Baik, perbedaan haji dengan ibadah haji wajib lainnya, karena seorang muslim ketika akan melaksanakan ibadah haji tidak hanya berbekal kekuatan atau kemampuan fisik saja, namun yang harus dimiliki adalah kemampuan finansial atau kemampuan keuangan yang dapat menopang hidup mereka. Berbicara tentang kemampuan finansial yang menjadi salah satu pendukung terlaksananya ibadah haji, maka kita akan menyinggung tentang aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang berperan di dalamnya baik itu kegiatan konsumsi, produksi maupun distribusi. Seorang muslim ketika akan melaksanakan ibadah haji tentu terlebih dahulu membayar dan melunasi ONH atau ongkos naik haji, seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada calon haji dan jamaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji. Dan itulah sebabnya maka ibadah haji jika ditinjau dalam bidang ekonomi dapat menggambarkan bahwa ibadah haji itu turut memajukan perkembangan ekonomi rakyat pedesaan yang menggambarkan dalam keadaan nyata bahwa ketika seorang yang berniat melaksanakan ibadah haji, maka dia akan berusaha untuk mewujudkannya. Inilah yang disebut bahwa ibadah haji itu menumbuhkan etos kerja dan menggairahkan sikap hemat dalam mengeluarkan harta, munculnya keinginan menabung untuk mewujudkan keinginan berhaji. Selain itu, haji juga mendorong pertumbuhan dan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan industri, jasa baik
itu jasa transportasi udara, ataupun transportasi darat, dan jasa perhotelan, serta menyediakan catering. Semua inilah yang dapat menggairahkan sektor ekonomi umat dan mengembangkan sektor tersebut. Lalu aspek sejarah haji. Haji bermula pada Nabi Ibrahim yang pada saat itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk meninggalkan anaknya Ismail dan istrinya Hajar di Mekah. Lalu seruan Nabi Ibrahim alaihissalam itu disambut oleh masyarakat Arab. Mereka mengerjakan haji ke Baitullah yang dibangun Ibrahim itu tawaf dan memuji Allah serta mengagungkan asmanya sampai ribuan tahun lamanya dari generasi ke generasi. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rasulnya, masyarakat masih melaksanakan haji yang dituntun oleh Nabi Ibrahim. Akan tetapi, dalam pelaksanaan sudah menyimpang. Mereka membuat inovasi sendiri dalam pelaksanaan ibadah haji. Di antaranya dalam melaksanakan tawaf, mereka lakukan tanpa busana dan yang mereka sembah bukan Allah, melainkan berhala-berhala yang mereka pajang di sekitar Ka'bah. Pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan Nabi Muhammad SAW mengalami perkembangan dibandingkan dengan amalan haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Di antara pengembangannya adalah adanya sa'i, melempar jumroh, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Munah, dan diakhiri dengan tahallul. Pengembangan amalan haji sekarang ini sesungguhnya merupakan simbolisasi dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama keluarganya Hajar dan Ismail. Ada makna yang tersembunyi di balik amalan itu, yakni ajaran untuk meneladani perilaku Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam mendharma baktikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sumpah manusia kepada Allah sebagai yang diucapkan pada setiap pengawalan sholat, yang artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Tuhannya alam semesta, benar-benar telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Demikianlah haji itu pada mulanya syariat Nabi Ibrahim, kemudian disyariatkan pula kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan disertai perbaikan dan penambahan. Kesemuanya itu dimaksud agar manusia lebih menghayati makna penyerahan diri serta tuntas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu haji dilihat dari aspek kesehatan. Dalam ajaran Islam, ibadah haji merupakan syarat wajib kelima yang harus ditunaikan dengan ketentuan bagi yang mampu. Jika dilihat dari sosiokultur ibadah, haji bisa menjadi medium untuk menjembatani rasa persaudaraan atau ukhuwan. Adapun aspek teologisnya, haji memiliki pesan hablul minan nas. Hal ini disampaikan Imam Musbikin dalam bukunya Dahsyatnya Mukjizat Haji dan Umrah bagi Kesehatan. Ia menjelaskan, dalam tawaf misalnya ada pengaruh besar dalam diri kesehatan kita. Meskipun mengatakan haji yang selama ini dinilai sebatas ritual wajib keagamaan umat Islam ternyata memiliki manfaat bagi kesehatan jasmani dan rohani bagi pelakunya. Seperti contohnya berlari-lari kecil atau syai dan berjalan ketika tawaf bisa menjadi terapi ampuh untuk menyembuhkan penyakit jantung, mencegah stroke, mengontrol pola berat badan, dan mencegah penyakit diabetes. Selain dari sa'i dan tawaf, di atas ada sisi kesehatan lain seperti tahallul atau cukur rambut. Juga mempunyai banyak manfaat. Misalnya, dengan melakukan tahallul, rambut bisa lebih pendek sehingga mudah diatur dan secara higienitas terhindarkan dari kotoran yang menempel di kepala atau dalam bahasa medisnya dermatitis heboroid. Ia menyebutkan bahwa
pengaruh tawaf terhadap kesehatan jiwa dan raga. Tawaf merupakan salah satu rukun haji yang dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf tanpa disadari telah mempresentasikan bentuk siklus kehidupan bumi. Lalu, ibadah haji yang menyimpan misteri yang sulit dinalar oleh rasio manusia. Khasiat ibadah haji yang berpengaruh terhadap mental, kekebalan tubuh, dan kesehatan jiwa merupakan kenyataan secara medis yang membuktikan bahwa ada nilai-nilai tersembunyi di balik kemukjizatan haji dan umroh bagi setiap pelaku yang menjalankannya. Lalu haji dilihat dari aspek sosiologi. Dalam teori sosiologi, dinyatakan bahwa setiap masyarakat pasti memiliki sesuatu yang dihargai, merupakan bibit yang dapat menimbulkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Sementara itu, juga ditegaskan bahwa dalam sistem sosial terdapat dua pemilihan status. Pertama adalah asifet status yang dapat dicapai oleh setiap orang dengan usaha-usaha yang disengaja. Lalu yang kedua yaitu ascribed status, yaitu status yang hanya dapat dicapai berdasarkan kelahiran. Lalu haji itu termasuk ke dalam status yang mana? Baik, haji dalam hal ini termasuk ke dalam kategori yang pertama, yaitu asifet status yang terbuka kemungkinan bagi setiap orang untuk mencapainya. Dalam konteks sosial, jika haji tidak sekedar memiliki makna sebagai doktrin keagamaan semata, tetapi telah mengalami perluasan persepsi sebagai institusi yang mampu menjaga nilai-nilai lokal. Sebagai doktrin sosial, haji juga telah menyediakan seperangkat pranata yang dapat menaikkan status sosial dalam masyarakat. Hal ini terjadi pada masyarakat pedagang Betawi. Pilihan yang paling populer di kalangan pedagang yang ingin naik status sosialnya adalah dengan berhaji. Terlepas dari apakah gelar tersebut terkait dengan kualitas keberagamaan mereka atau tidak. Pada masyarakat pedagang Betawi, haji mampu meningkatkan status sosial sejajar dengan elit keagamaan lainnya seperti kiai atau ulama. Gelar haji juga memberikan legitimasi atau logika keagamaan untuk memiliki istri lebih dari satu. Di pihak perempuan, diperistri oleh seorang haji juga telah menaikkan status sosial mereka, terlepas apakah dijadikan sebagai istri kedua atau pertama. Baik, demikianlah penjelasan dari saya mengenai haji dari sudut hukum, sosiologi, histori, kesehatan, ataupun dari aspek sejarahnya, sejarah dan ekonomi yang pastinya. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.